Halo teman, RSU Channel kembali hadir untuk teman semuanya dan kiranya teman semua viewers dan viewers RSU Channel dalam keadaan sehat adanya. Dan untuk konten kali ini kita akan mereview satu kampung, tepatnya Kampung Noas, Dusun Fayanak di Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut. Ya, review ini saya lakukan pada tanggal 25 Agustus 2021, persis hari Kamis tentunya. Nah, ini kita sudah berjalan masuk ke Kampung Noas. Ada jalan ke bagian utara, itu sebenarnya masih bagian dari Kampung Noas juga, tapi nama kampung kecilnya adalah Nolala. Ada beberapa rumah famili atau marga Eli Manafe, Leo Henutek, ke arah sana 50 meter. Kemudian ini persis di percabangannya. Nah, ini kita sudah masuk ke Kampung Noasnya. Jadi Kampung Noas ini kecil sekali, teman, sekitar 7 atau 8 kakak saja dihuni, dan mayoritas hampir semuanya adalah marga Sula dan Dano Leo Boai. Kalau di ex Nusak Dengka itu Leo Boai. Nah, rumah yang tampak hijau ini adalah rumah dari janda Naema Sula. Ya, Mama Naema Sula adalah istri dari almarhum Domingo Sula, dan sudah meninggal, dan ini rumahnya. Kemudian ini kita sudah jalan masuk ke Kampung Noasnya. Yang terlihat di dalam layar ini adalah pohon-pohon jati yang tumbang. Ini semua karena seroja 5 dan 6 April yang lalu. Nah, ini lahan ini milik almarhum Darius Ado, dan sekarang kepemilikannya beralih kepada Ibu Vin Ado Loasana, ya. Ini kepemilikannya. Ini pohon-pohon jati yang bergelimpangan karena dihantam seroja. Baik, kita perlahan-lahan masuk ke dalam Kampung Noas ini, ya. Ini tampak pohon kelumpang besar atau pohonitas besar sekali, ya, cukup rimbun dan di bawahnya sejuk. Jadi ini rumah dari Oma Naema Sula, tampak depan, seorang janda. Kemudian sampingnya Oma Naema ini rumah juga janda juga dari janda Trifosa Lalai Talo, ya. Jadi suaminya almarhum Bapak Daniel Lalai sudah meninggal ya, belasan tahun yang lalu, dan tinggal Oma Trifosa Lalai Talo dengan putra satu-satu yaitu Joni Lalai. Ya, ini kita sudah jalan masuk ke Kampung Noasnya. Ini juga pohon bekas pohon tuak yang memang disensor karena takut ada seroja tahap 2 lagi dan bisa tumbang mengenai rumah. Nah, kita sudah berjalan masuk ini. Sekali lagi, ini pohon kelumpang yang besar sekali, rimbun dan ini sudah ratusan tahun. Saya masih kecil saja sudah ada. Oh ya teman, jadi memang Kampung Noas ini adalah kampung halaman saya, tempat kelahiran saya. This is my homeland, my playground. Ini tanah air saya, di sini saya dilahirkan, RSU Channel dilahirkan. Nah, kalau rumah yang ini rumah milik Barnabas Haninuna. Barnabas Haninuna, istrinya adik saya Batseba Sula. Jadi mereka buat rumah di sini. Ya, rumah di sini. Sekali lagi saya sorot pohon kelumpang yang umurnya sudah ratusan tahun ini. Ini di bawahnya sejuk sekali, ya. Pohon kelumpang atau pohonitas. Ya, kita bergeser lagi. Nah, teman, kita akan masuk ke Kampung Noasnya. Kita akan masuk melalui gapura yang ada, yang pintu masuknya Kampung Noas. Ini gapura ini satu paket dengan Tugu Amboy yang ada di depan sana, dibangun saat saya dikukuhkan atau menandai pengukuhan Maneleo Koordinator Leo Boai pada tahun 2007, saya tidak salah ya. Saya sudah agak samar juga. Jadi ini gapura ini satu bangunan, ini satu paket dengan Tugu Amboy dan panggung Amboy yang ada di depan sana. Ini dibangun pada saat pengukuhan saya sebagai Maneleo Koordinator Leo Boai di Kecamatan Rote Barat Laut atau di ex Nusak Dengka. Nah, kita sudah masuk nih. Ini masuk ke Kampung Noas. Benar-benar ini Kampung Noasnya ini. Kita masuknya melalui gapura ini. Oke. Nah, ini ada anak-anak lagi pada bersepeda nih.
Nah, kalau rumah yang ini rumah dari Bapak Immanuel Dano, seorang pensiunan guru pada SD Negeri Temas. Ini rumahnya, ini cucu-cucu dari Opa Dano nih. Esan, ini Christine, lihat sini Christine, masuk YouTube Itin. Ini ponaan saya nih, Christine Tungga. Ini Yosua. Kenapa Yosua mukanya? Hah? Nanti kau kasih kue. Oke, kita lewatkan rumah dari Opa Dano. Halo Opa Dano. Opa Dano masih sehat-sehat di usia 70-an, hanya rambutnya putih. Nah, ini rumah dari janda Selvin Sulamboik. Ini juga warga Leoboai juga, Sula. Jadi ini hanya Sula semua. Ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 7 rumah. Ini rumah Mama Selvin, janda juga, tinggal bersama 2 anaknya, itu Nobjar Sula dan Roni Sula. Nah, kita masuk ke kampung Noasnya ini. Nah, kampungnya kecil teman, kampungnya kecil, hanya beberapa rumah yang semuanya Leoboai, warga Leoboai, mayoritas famili Sula, Fam Sula dan famili Dano, Fam Dano satu rumah. Famili Dano juga termasuk dalam Leoboai. Jadi di kampung ini ada beberapa rumah, itu rumah dari Bapak Yohanes Sula, Bapak Paulus Sula, Bapak Andreas Sula, Bapak Yeskel Sula, Bapak saya. Kemudian Mama janda Selvin Sulamboik, Bapak Immanuel Dano. Nah, ini kita sudah terus masuk ke dalam kampung Noasnya. Nah, kalau rumah yang ini rumah sesungguhnya mulanya rumah almarhum Alex Sula, salah satu orang tua marga Sula juga, dalam keluarga famili Sula juga. Almarhum Alex Sula bersama istrinya sudah meninggal dan tinggal 2 orang anak perempuan. Almarhum Alex Sula memiliki 2 anak perempuan, yaitu Amin Sula dan Emma Sula, tapi semuanya sudah berkeluarga. Jadi rumah ini kosong, tapi ditempati oleh salah seorang adik saya yang guru, yaitu ditempati oleh Cencen Tungga Sula ya. Ini rumahnya. Oke, ini juga rumah kosong, ada keluarga Tungga yang membeli, Papi Tungga yang membeli dan menempati, tapi mereka sudah bekerja di Papua, jadi kiosnya kosong, kemudian rumah juga kosong. Nah, ini bangunan yang nampak ini, yang bangunan tembok baru ini milik Lekilau atau Lekilau ya. Jadi memang mulanya ini wilayah ini total milik keluarga Sula, tetapi kemudian sebagian dikasih atau dijual seperti itu. Seperti yang ini, lahan yang ini dijual ke Lekilau, sementara sekarang bekerja di Papua kalau tidak salah, tetapi dia sedang membangun rumah masa depannya. Ini rumah Lekilau ya teman. Kita ini sudah benar-benar di pusat kampung Noasnya ini ya. Ini jalan ini nanti dia serong ke mata air Noas, mata air utamanya, kemudian dia terus ke dalam sawah, yang cabangnya di sana ke dalam sawah. Kalau ini cabang juga, tapi ini cabang ini nanti dia tembus ke persawahan Dandaet, kemudian Polo ya, Polo. Nah, ini ada beberapa, ya ini tampak samping dari selatan dari rumah Leki Sula yang sedang dibangun. Leki Sula, Lekilau. Kalau ini bangunan milik pemerintah, fasilitas umum MCK++. MCK++, ini bangunannya memang tidak terpakai ya, tetapi masih bagus. Karena memang di sini masyarakat atau warga sini punya MCK sendiri. Jalan ini terus yang ke arah timur, terus ke kompleks persawahan Dandaet, kemudian ke Polo, Tehau, dan lain-lain. Itu tampak ada domba-domba di sana. Opa Kiel Sula menggembalakan domba-dombanya. Rumah bapak. Nah, ini rumah saya nih, teman. Ini rumah saya, rumah Opa Kiel Sula, bapak saya. Persis di pusat kampung Noasnya. Kalau ini makam ibunda saya, Sofia Sula Lalai. Nah, teman, ini yang benar, ini yang saya bilang satu paket dengan gapura itu adalah Tugu. Ini namanya Tugu Amboy. Amboy itu angkatan muda Boai atau angkatan muda Bokai ya. Ini tampak belakangnya. Kemudian ini panggungnya, sebelahnya ini panggung Amboy. Ya, dipakai untuk kegiatan-kegiatan rohani atau pentas-pentas. Pernah sekali dipakai untuk jambore par teritori Rotendao. Jadi ini benar-benar pusat kampung Noasnya. Pusat kampung Noasnya, teman.
Ini tampak rumah bapak saya, rumah saya juga tentunya. Ini makam mama saya, Sofia Sula Lalai. Nah, oke, ini tampak rumah saya. Oke, ini sudah persis di pusat kampung Noasnya. Ada satu pohon kosambi yang besar, usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun juga. Nah, kita sekarang berjalan ke sumber mata air utamanya, tahu yang kita kenal dengan mata air Noas. Airnya bening, jernih, dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat dari desa Temas maupun desa-desa lain. Nah, ini satu-satunya pohon yang tersisa, namanya pohon Noa ya, pohon Noa. Ini yang kemudian menjadi nama dari Noas ini karena ada pohon Noanya ya. Ini besar sekali, cukup tinggi menjulang, satu-satunya yang tersisa. Sekarang kita melangkah menuju mata air Noasnya. Mata air Noasnya, dia ada penutup, ada atapnya, tetapi karena lapuk sehingga sudah terbongkar. Ini mata air Noasnya, teman, bersih, jernih sekali. Ini sudah ada pengamanan berupa tembok keliling oleh pemerintah, lingkungan hidup, dinas badan lingkungan hidup kalau tidak salah waktu itu, tahun berapa lah. Ini mata airnya jernih sekali. Jadi ada dua kolamnya, kolam besarnya dan kolam kecilnya. Ini tiap hari ramai nih dikunjungi. Oke. Di dalam sana dulunya mamar ya, dan masih tersisa mamarnya. Kelapa-kelapa, masih ada pinang juga. Dan memang sudah berkurang jauh ketika saya masih kecil, mamarnya banyak, pinang banyak. Sekarang sudah berkurang. Nah, kita ada dua mata air besar di kampung Noas ini. Mata air Noasnya yang tadi, kemudian satu kompleks mata air lagi, namanya bersebelahan, bertetangga. 20 meter lah di sebelah selatan mata air Noas ini ada mata air yang namanya Oemboka. Oemboka itu apa ya artinya? Air yang menyembur ya. Oemboka. Nah, Oemboka ini juga ada dua. Oemboka ada dua, Oemboka Dea atau Oemboka yang di luar, mata air yang di luar dan di dalam. Di dalam itu, di dalam pagar ini mata air Oemboka Dea. Ini mata airnya, teman. Memang tidak terlihat semburan, tapi ini ada mata airnya. Mata airnya ada ikan-ikan yang berlarian. Oke, kemudian kita ke Oemboka dalamnya. Oemboka dalam, kenapa Oemboka dalam? Karena dia di dalam pagar. Kalau ini di luar pagar. Ini airnya lagi bagus-bagusnya karena memang curah hujan tahun ini cukup bagus ya. Saya ambil kue saya dulu. Ini kue saya bawa untuk yang panen di dalam. Ya, untuk yang panen di dalam. Oke. Nah, ini Oemboka dalam ini, teman. Mata air Oemboka dalam ini alirannya untuk ke bawah dan dia terus ke Temas. Ini jalur selokan kecilnya. Nah, ini Oemboka dalamnya ini. Dia ada menyembur-nyemburin, teman. Ini semburannya ini. Jadi memang kampung Noas ini identik dengan kampung yang penuh dengan mata air, bukan air mata ya. Kampung yang penuh dengan mata air. Ini Oemboka dalamnya ini. Lagi bagus-bagusnya dia menyembur. Jernih bening. Ini tidak dipakai untuk minum. Ini untuk pengairan. Saya mandi juga tidak. Mandi biasa di mata Noasnya, mata air Noasnya. Oke. Sekarang saya mau masuk ke Irsu Channel mau masuk ke kompleks persawahan Noasnya. Ini pintu masuknya, kompleks persawahan Noas. 3 tahun terakhir ini kompleks ini sudah dikerjakan 2 kali, jadi musim panas dan musim penghujan ya, musim penghujan. Ini pipa-pipa yang dipakai untuk menyedot air ini. Dan memang kampung Noas ini penuh dengan sumber mata air. Ini sawah-sawahnya menguning, menghijau. Ini sudah musim panen nih. Ini siap dipanen nih. Sebagian bidang sawah sudah dipanen. Teman masih menyaksikan Irsu Channel review Kampung Noas di Dusun Fayanak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut. Kita sekarang sudah memasuki kompleks persawahan Noas. Sekali lagi, 3 tahun terakhir ini kompleks persawahan ini dikerjakan 2 kali, selain musim penghujan, musim panasnya juga dikerjakan. Dan ini tampak padi-padinya sudah menguning, ada yang masih hijau, ada yang sudah menguning, bahkan ada yang sudah panen ya. Ada yang sudah panen, selesai panen. Misalnya bidangnya ini milik Mama Janda Selvin Sulamboik sudah dipanen ya, 46 karung. Tadi saya tanya 46 karung. Ini
Ini sudah dipanen. Sementara yang ini milik ya ini milik almarhum Alex Sula, tapi karena almarhum sudah meninggal dikerjakan oleh anak tertuanya itu Amin Sula ya. Ini sawahnya ini menguning, siap dipanen juga nih. Ya, kita terus berjalan masuk ke tengah persawahan Noas. Ya, ini tampak menguning, menghijau, siap panen. Ada yang sementara panen. Nanti kita akan mendekati. Ya, jadi 3 tahun terakhir ini persawahan Noas ini sudah kerja 2 kali ya, 2 musim. Kenapa bisa 2 musim? Karena di tepi-tepi sawah di arah timur sana itu pesawah atau pemilik sawah menggali sumur yang dalamnya 2 meteran saja dan airnya cukup melimpah untuk disedot dan untuk disedot mengairi persawahan ini, sehingga stok air tersedia. Ini gubuk kecil untuk jaga burung ini. Jaga burung atau jaga padi? Yang benarnya jaga padi ya, dari serangan burung. Kalau burungnya yang dijaga, jaga dari apa? Karena ada salah kaprah. Nah, ini satu bidang lagi yang siap dipanen. Ini bidang ini milik, sebenarnya bukan milik ya, ya sedang dikerjakan atau milik mama, saya manggilnya Oma Gita Lambak Sula ya. Jadi dalam tradisi orang Rote kebanyakan, terutama kita di Dengka, mungkin di Nusak lain ada, anak veto atau anak perempuan itu dia diberi hak untuk makan, untuk menggarap sawah dari keluarganya, biasa dari keluarga laki-laki ya, selama dia hidup. Jadi ini sawah ini milik dari keluarga Sula, dari ayahanda dari Oma Gita Lambak Sula. Dan kemudian ketika masih muda, masih gadis, bahkan sampai menikah, Oma Gita dikasih makan hasil dari sawahnya atau mengerjakan sawah ini. Itu ceritanya. Jadi dalam tradisi orang Rote, mungkin mudah-mudahan pada umumnya, tetapi kami di Dengka, di Desa Temas, tidak semua keluarga juga, tapi ada keluarga yang memberikan satu bidang sawah kepada anak perempuannya untuk dimakan hasilnya selama dia masih hidup. Walaupun dia sudah menikah, tetapi tetap dimakan hasil. Dan ini yang terjadi. Ini sawah ini digarap atau dimakan hasil oleh Oma Gita Sula, Gita Lambak Sula, saya salah, Lambak Sula, sepanjang Oma masih hidup ya. Nah, manakala ketika misalnya satu saat Oma meninggal, maka sawah itu akan dikembalikan kepada keluarga Oma Gita, keluarga asalnya ya, yaitu keluarga Sula. Contohnya seperti itu ya, teman. Mungkin di bagian Rote lain juga seperti. Nah, ini orang-orangan ini untuk menakut-nakuti burung. Ya. Jadi ini masih sawah garapannya Oma Gita Lambak Sula ya. Nah, ini sedang panen nih. Sedang panen. Nah, ini ceritanya lagi nih. Ya, jadi kompleks persawahan Noas ini boleh dikata 3/4-nya milik keluarga Sula, milik keluarga Sula dari Leoboay ya. Tetapi kemudian ada yang dijual ya. Tetapi mayoritas atau 3/4-nya itu milik keluarga Sula dalam Leoboay. Kalau yang ini milik saya nih, milik Ersu Channel ini. Maksudnya milik papa, tetapi dikasih sebagai anak anak bungsu dan laki-laki satu-satunya. Saya ketika saya menikah, sawah ini 2 bidang, ini 1 bidang, kemudian ini bidang yang sedang dipanen ini oleh papa dan mama, saya dikasih bersama istri saya untuk makan hasilnya ya. Kemudian nanti milik saya juga sih kalau orang tua sudah meninggal, tetapi sementara kami makan hasilnya ya. Ada 2 bidang, ini moleana, ini bisa isek, dan ini moleana, satu-satu memanjang, tetapi ada beberapa petak. Nah, ini yang kami dikerjakan oleh ipar saya bernama Saninuna dan istrinya, dan kita persero atau bahasa Rote bilang ubas. Kita ubas, hasilnya dibagi 2 ya. Ini padinya sedang bagus-bagusnya dan sedang dipanen. Ini tumpukan padi hasil
panen. Ini nanti dari ikatan ini nanti akan dirontok ya. Ini tumpukan-tumpukannya. Ya teman, sekali lagi kita masih di kompleks persawahan Noas, review kampung Noas plus kompleks persawahannya maupun mata air. Ini gubuk, bukan gubuk sebenarnya, ini rumah jaga burung ya, itu menjaga burung. Nah ini sedang panen ini pakai sabit. Halo Bapak Naba. Ya, halo, selamat pagi. Senang, aman kok? Wih, Bapak Naba ketawa-ketawa, ini hasil bagus ini kali kok. Ya, Ya, ada teh olehan juga. Saling membantu. Nah, ini kuenya hadiah. oh iya. Cuma sonde bawa minum, jadi ini atur sendiri. Ya, Ya, jadi saya datang melihat sawah saya yang sedang dipanen. Yang dikerjakan ini ipar saya, ini Bapak Nabasani Nuna, memperistri adik saya Batseba Sula. Ini ada yang bantu panen, ada teh oleh. Hasil sawah dari Pak Sula. Pokoknya Noas mantap. Ini teh olehan ini, teh olehan ini. Mamanya adalah nenek saya, jadi masih ada kaitan sulanya juga. Ha. Yang balik belakang siapa nih? Oh. Ini Aleta. Aleta. dari Aleta, tutup mata deh. Aduh. Iya, ini lagi dipanen. Ya memang hasil untuk musim panas ini lumayan bagus, teman-teman. Ini Aleta, Bapak Nabas, Nyado Nabas, Teh Olen dan Batseba. Nah, ini Bapak Nabas, ini titipan uang dari Ibu Sula untuk biaya panen. ya, makasih. Ya, itu biaya. Ada makanan kue lagi. Biaya Bapak Nabas, panen kali ini hasil tahun ini sudah ada hama cukup bagus ini kok Bapak Nabas. Ya. Ini bulir putih. Ada juga sedikit-sedikit juga. Ya, ada juga sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tapi tidak terlalu banyak lah. Oke. Oh, itu Bapak Nabas. Tapi kami minta supaya Apa? tolong perhatikan kami untuk kasih kami pupuk yang cukup mencukupi dong. Oh, ini Teh Olen minta cukupnya di Pupuk. ketersediaan pupuk cukup untuk para petani. Kami masyarakat kelompok tani Desa Temas ini. Oke, siap. Teo, mudah-mudahan didengar Kami oleh. sangat membutuhkan. Wih, ada keluhan hati sangat menentukan. Iya. Kurang kok Teo biasa pupuknya agak soalnya cukup kok Teo. Iya, tidak mencukupi. Harus cari ke sana kemari. Iya. Dengan Kalau bisa kami minta kepedulian. pemerintah ya. Iya, dari Oke. bapak-bapak. Bapak Mama Bupati dan Iya, dari Bapak Mama Bupati juga, dari bapak-bapak. yang punya kewenangan untuk urus pupuk ya. Iya. Iya. Permohonan Kami minta kalau bisa perhatikan dan Iya. tolonglah kami masyarakat Desa Iya, Temas. yang pemerintah rakyat petani butuhkan hanya ketersediaan pupuk saja. Iya, Itulah iya, curahan iya. inisiatif, mudah-mudahan didengar dan diupayakan. Iya. Oke teman, Makasih. terima kasih. Kalau yang ini sawah sebelah ini namanya Baisolu. Jadi masing-masing sawah itu biasa ada namanya kawan. Ini sawah Baisolu, ini milik bapak saya, Bapak Yeskiel Sura, dan dikerjakan oleh bapak ya, bapak. Oke. Ya teman, sementara nanti kita akan berpindah ke kompleks sawah yang lain dulu. Masih ikuti terus review Kampung Noas plus sawah Noas dan mata air Noas dan hal-hal lain terkait Kampung Noas, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut bersama Ersu Channel. Baik teman, kita lanjutkan review Kampung Noas di Dusun Fayanak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, dan saya berada di tengah-tengah kompleks persawahan Noas. Jadi Kampung Noas itu ada kompleks persawahan Noasnya, arealnya luas sekali. Ini saya persis berada di tengah-tengahnya. Ya, dan teman, ini sawah ini yang sudah dipotong ini, ya ini milik bapak saya juga, nih Bapak Yeskiel. Tetapi seperti yang saya ceritakan tadi, kami berdua, dua bersaudara, saya dan kakak saya Naomi Sula, dan sejak masa gadis, bapak dan mama sudah memberikan sawah ini kepada kakak saya Naomi untuk memakan hasilnya, menggarap dan makan hasilnya ya. Itu sampai ya selama hidup lah seperti itu. Dan ini sudah belasan tahun, puluhan tahun. Ketika kakak saya tamat SD dan sudah menjadi tamat SD, itu sudah mulai kasih hak untuk menggarap sawah ini dan makan hasilnya ya. Sampai sekarang dia sudah 50 berapa, saya 51, 54, 55 lah. Jadi sudah puluhan tahun. Ini sudah dipanen kakak saya di Kupang, tetapi ada keluarga yang mengerjakannya dan hasilnya tinggal dibagi dua kemudian dikirim. Ini namanya sawah Beimede ya. Jadi setiap sawah itu ada namanya. Tadi ada Baisolu, bisa Ise,
bisa isi. Kemudian Moleana, ini yang tersorot ini adalah sawah Bay Mede ya, sudah dirontok. Katanya dapat 57 karung ya, 57 karung. Ini jerami bekas rontokannya. Sekali lagi, sawah ini dikerjakan oleh kakak saya Naomi, dimakan hasilnya selama hidup. Jadi sampai selama hidup lah seperti itu. Manakala sudah tiada maka akan dikembalikan ke keluarga ya. Jadi itulah yang terjadi. Mungkin sekali lagi mungkin di ini gubuk kecil, di bagian rote yang lain juga memperlakukan hal seperti itu. Oke, sementara kita ke sebelahnya, sawah yang sebelahnya yang masih hijau ini. Nah, masih hijau, sudah menguning. Ini namanya sawah Beyoe. Sebelahnya Bay Mede, ini Beyoe. Bay semua nih, artinya nenek. Ada cerita yang tentang ini sawah Beyoe. Ini ceritanya sama juga seperti tadi saya mereview, mengulas tentang sawah yang digarap, dimakan hasilnya oleh nenek kita Sula. Kemudian sawah Bay Mede yang dimakan hasilnya oleh kakak saya, kakak Omi. Sawah Beyoe ini nenek kita itu bersaudara perempuan. Kakaknya bernama Nenek Lina, Benda Lina Sula, menikah ke keluarga Eli Manafe, Opa Markus Sula, Markus Eli Manafe, anaknya Bapak Evan, Bapak Noel, dan Tatalian tadi. Jadi cerita sawah Beyoe ini semasa hidupnya nenek kami, Nenek Benda Lina Sula, Nenek Lina makan hasil dari sawah Beyoe ini. Sejak masih gadis sampai berkeluarga, beranak cucu pun Nenek Lina menggarap dan memakan hasil dari sawah Beyoe ini. Tetapi 4 atau 5 tahun yang lalu Nenek Lina dipanggil pulang Tuhan, dan secara adat, secara kebiasaan sawah ini dikembalikan kepada keluarga Sula, kepada kami. Akan tetapi oleh bapak saya, jadi kepemilikannya sudah sah dikembalikan ke keluarga Sula sebagai keluarga asal dari Nenek Lina. Tetapi oleh bapak saya, sawah ini dikerjakan bersama oleh kami, keluarga Sula, dan anak dari salah satu anak dari Nenek Lina Sula, itu Teolen Ledoh Eli Manafe yang tadi sempat curhat minta pupuk itu adalah salah satu anak perempuan satu-satunya dari Nenek Lina, Eli Manafe Sula. Dan Nenek Lina sudah berpulang sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Sawahnya sudah dikembalikan ke kami keluarga Sula, tetapi oleh kami tetap masih melanjutkan kepada salah satu anak dari Nenek Lina, itu Teolen, untuk mengerjakannya. Dan kepemilikan sudah pada kami, tapi dikerjakan bersama, dan kita ubahlah dengan Teolen seperti itu. Nah, ada cerita unik lagi nih teman-teman, ini mungkin untuk menjadi referensi juga. Lagi-lagi oleh bapak saya, Bapak Kiel, internal kami sendiri dikerjakan secara bergantian atau bergiliran oleh tiga apa ya? Jadi jatahnya kami 3 keluarga yang mengerjakan atau ubas dengan Teolen. Teolen tetap mengerjakan setiap musim panen, musim aduk atau musim hujan. Tetapi internal kami bergilir mengerjakannya atau berubas dengan Teolen. Bapak Kiel satu kali kerja, kemudian Bapak Ande melalui anaknya Bapak Dol. Bapak Ande itu adik dari bapak saya, dapat 1 jatah kerja. Kemudian saya sebagai anak dari Bapak Kiel Sula dapat jatah kerja 1 musim. Jadi misalnya sekarang ini musim kerja sekarang ini dikerjakan oleh anaknya Bapak Ande, yaitu Dolof. Nanti musim penghujannya oleh kami, saya anak dari Bapak Kiel, dan nanti tahun depan musim panasnya lagi dikerjakan jatahnya Bapak Kiel. Seperti itu ceritanya. Ini juga gubuk untuk menjaga padi dari serangan burung. Kita akan bergerak ke persawahan yang lain. Ini, aduh saya lupa nama sawahnya, tapi ini sebenarnya masih milik kami juga. Tetapi ketika bapak kecil saya, Bapak Ande, menikah, kami memberikan sawah ini sebagai bagian dari komponen belis kepada keluarga Seli, di mana Bapak Ande memperistri atau yang memperistri Mama Marce Seli. Dan ini bagian dari
ya, belis yang kami sertakan. Nah, kita sudah menuju jadi sawah ini. Sekarang ini miliknya Bapak Opa Daud Seli ya, keluarga Seli. Ini sudah dipotong dan kita ini mau dirontok ini. Selamat siang Om Ane, Om Ae, Bapak Eve, Bapak Ani, Teosi, Teo Emi. Ini siap rontok ini kok? Nah, ini sudah siap ini. Mau pulang hasil. Itu sudah, ini tumpukan padinya sudah diikat. Ini rontoknya dan pasukan sudah siap ini. Bapak Eve coba. Yuk. Ini lagi, ini satu ikat ini. Satu gumpalan ini. Siap nanti Bapak Anies dan Bapak Eve dan semua yang rontok ini. Ini lagi istirahat ini. Sedikit lagi ada persiapan alat rontok ini untuk rontok. Satu kumpulan di sana itu ada 20 sekian karung. Oh, dari sana sudah habis sana, sekarang pindah ke sini lagi. Iya. Waduh. Ini mantap ini, orang-orang Noas dan sekitar ini tahun Pak Sulana. berkat Tuhan melimpah. Lokasinya Mbok Aido ini. Betul Semua sekali. Ini nenek ini istrinya Opa Daud. Iya. Nah, Bapak Eve, Salam. Bagaimana? minta Bapak Eve jelaskan dulu, ada dalam ya kebiasaan Kotong, sebagian Kotong keluarga itu biasa. Nah, ini yang kemudian beberapa sawah ceritanya sama nih. Ya. Kan biasa anak perempuan itu dikasih hak untuk makan hasil dari salah satu bidang sawah selama hidupnya. Ini Bapak Eve jelaskan coba, itu dia nama apa ya, dia pun istilah dalam kita budaya kita itu. Jadi itu bilang ini bahasa daerahnya apa ya? Ausoe. Ausoe, ha. Jadi nasi kan dulu bukan piring. Iya. Kotong pakai itu anyaman dari mama dong itu. Jadi dong kasih di orang tua. Ala fenu lasi ala, ala fetu ala. Nah, merupakan ausoe. Sehingga silala selagi sila fe masodan. Anak perempuan dikasih satu bidang sawah untuk makan hasilnya selama hidup. Istilah rotenya ausoe. Ausoe. Iya, betul. Begitu. Jadi kalau dong ini mati, maka kembalikan kepada dia punya asal usulnya dari orang tuanya, dari keturunan orang tuanya. Itu yang tadi beta ulas juga Bapak Eve dan semua itu yang kita berlakukan untuk nenek kita. Iya. Sebelahnya nenek Lina, tapi neneknya sudah berpulang. Nenek B punya nih. Oh, nenek B punya. Oh, jadi ini masih. Ini makanya dikembalikan lalu ini dikasih pada. Iya, ketika Bapak Ande menikah ya. Iya. Oh, jadi ini tiga bidang. Bahkan 4 karena kakak Omi juga makan ausoe juga. Makan selagi. Iya, jadi ada satu hal yang baik sekali dalam tatanan ada orang rote, tapi ada yang masih mempraktekkan, ada yang tidak ya. Ausoe itu adalah keluarga memberikan hak kepada anak perempuan untuk memakan hasil, menggarap dan makan hasil dari satu bidang sawah selama hidup, seperti itu. Nah, ini nenek B, ini salah satu nenek dari keluarga Sula. Ini masih nama BOE juga atau namanya lain, Bapak? BOE. Oh, jadi BOE itu ada 2 bidang ya, ada 2 bidang. Bawah atas. Bawah itu nenek Lina almarhumah ausoe-nya selama hidup. Nenek Lina makan sampai 70-an tahun atau mungkin masih dari muda-muda ya Bapak FE. Masih nona. Mama 100 tahun lebih baru dia meninggal. Iya, jadi ausoe-nya itu dari masih muda, mama masih makan selama sekitar 80 tahun. Iya, itu ausoe-nya nenek Lina itu mulai BOE yang bagian bawah, BOE yang bagian atas, nenek B salah satu nenek dari keluarga juga ya, itu yang makannya, tapi nenek B sudah meninggal lebih dulu sehingga dikembalikan keluarga. Kemudian pada saat Bapak kecil saya, Bapak Ande menikah, ini dijadikan pemberian untuk keluarga Seli dan sekarang kepemilikannya di keluarga Seli, Opa Daud dan keluarga. Nah, itu sedikit cerita tentang ausoe. Saya tadi ada cari-cari istilah, tetapi ausoe betul. Iya, ausoe. Ausoe. Iya, kakak Omi juga ausoe-nya Bimede, itu kakak nona saya satu-satunya. Iya. Bapak kasih ausoe artinya satu bidang sawah untuk digarap. Nah, ini hasil tahun ini karmanen Bapak Eve. Bapak supanen satu bidang deh, hasilnya Kalau itu 112 oke. Waktu BB lah Bapak Eve punya 112 oke ya. 112 oke. Mungkin lebih banyak dari ketika musim hujannya ya Bapak. Iya, lebih banyak. Jadi rata-rata kalau musim panas itu hamanya kurang Bapak Eve. Kurang. Sedangkan kalau musim hujan itu kelembapan tinggi tuh. Jadi itu segala jenis ini penyakit ada. Penyakit muncul.
Kalau ini tahun memang ada wereng juga, ada hama putih, ada ini, tapi dia tidak terlalu sama dengan. Jadi musim panas ini hasilnya di atas rata-rata bagus. Iya, teman Bapak Efe ini kalau mau menjelaskannya banyak sekali. Bapak Efe ini mantan sekretaris desa, kemudian dia akan menjadi PNS. Pensiun sudah berapa tahun ya Bapak Efe? 2018. 2018. Tahun lebih. Jadi memang dari dulunya petani penyadap lontar. Saya ke kelompok tani dari tahun 92. Satu-satunya penyadap, bukan, ya mungkin salah satu dari 2-3 orang yang masih sadap lontar sampai sekarang di Desa Temas, terutama Dusun Fayanak, Kampung Noas adalah Bapak Efe. Yang lain boleh Barenti dan Bapak Ani ini dua. Ya, tapi Bapak Efe jalan tapi terus. saya masih aktif. Masih kuat, 1-2 pohon masih. Oh. Dan itu Olahraga juga Bapak Efe. itu bagian daripada olahraga, lalu langsung mendapatkan hasil. Itu Pagi olahraga ke atas, turun bawa hasil. Itu Sore. sudah ambil hasil bawa Sore turun. juga bawa hasil. Jadi semua keluarga istri anak dengan tetap menikmati hasil gula. Oke, itu perbincangan dari Bapak Efe. Nah, ini sudah siap-siap mau rontok. Ini rontok padi dari nenek Seli. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini Papua nanti nonton. Ini hasil padi dari oma-opa cukup banyak, cukup untuk musim panen. Dia lebih meningkat dari tahun lalu. Tadi yang bidang sana berapa karung Bapak F, nenek B? Ada 66 karung. Yang 2 peta kon, 2 peta kon. Iya, 2. 66 oker. Ini juga ini tinggal 1 nih. Kalau nenek. Tapi ini agak lebih, ini lebih dari. Ini kan lebih luas. Hanya kemarin siang sampai malam saya 300 oker rontok. Masih di sini juga ini. Di lain. Di Bapak, Bapak punya. Oh iya, jadi hasil sawah Noas untuk persawahan Noas untuk Hanya rontok saja. untuk musim, orang bilang musim panas ini sangat bagus, di atas rata-rata semua. Ini sudah siap-siap untuk rontok ini. Ya sudah siap-siap ini. Kita tunggu untuk rontok dulu baru kita ambil gambar. Oke, siap-siap ini. Rumah dari rumah kadas nanda eta lo. Teman masih bersama RSU Channel di review Kampung Noas plus persawahan Noasnya. Sekarang kita berada di persawahan atau sawah miliknya Opa Daud Seli. Ini mau rontok ini. Ini Bapak Anis sudah sedang menghidupkan rontoknya. Ini sebelum mulai ada bagi tugas juga, ada bagian angkat jerami. Pokoknya ada bagi-bagi tugas lah dalam satu kerja kelompok ini.
dari Kampung Noas dan Kompleks Persawahan Noas, Dusun Penak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut. Inilah review FC Channel terhadap Kampung Noas. Di dalamnya ada mata air Noas, kemudian juga Kompleks Persawahan Noas untuk teman semua, viewer semua, viewer FC Channel semuanya. Dan kiranya dengan review ini menambah wawasan, memberikan informasi kepada kita semua tentang kampung ataupun desa yang ada di Kabupaten Rotendao dengan berbagai karakteristik, berbagai keunggulannya. Tentunya tidak sama antar kampung yang satu, desa yang satu dengan desa yang lain, dan kiranya semakin membuat kita lebih dan selalu mencintai akan kampung, desa, dan tentu pulau kita tercinta, Kabupaten Rotendao kita yang tercinta. Dari tengah Kompleks Persawahan Noas, Kampung Noas, Dusun Penak, Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, FC Channel menyampaikan terima kasih. Kiranya konten ini bermanfaat bagi kita semua, dan terus dukung FC Channel dengan konten-konten informatif dan inspiratifnya. FC Channel bisa hadir dan memberikan satu hal yang baik bagi kita semua. FC Channel, speak up with Ernest Swear, cover deep inside.